Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah bersama Pak Suwoko. Oke, anak-anak sekalian, untuk materi kita bab yang kedua adalah koordinat kartesius. Ada beberapa materi yang akan kita bahas nanti, antara lain ini anak-anak bisa lihat posisi titik pada bidang koordinat, posisi titik terhadap titik acuan, dan posisi garis terhadap garis sumbu. Baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian slide yang kedua. Yang pertama ya, sambil lalu anak-anak bisa mencatat, mungkin ada hal-hal yang penting yang perlu kalian catat. Yang ada adalah posisi titik pada bidang koordinat. Bapak menggambarkan suatu denah, misalkan di suatu jalan di sebuah perkotaan, ya, misalkan seperti ini. Ya, anak-anak bisa membaca posisi tempat tersebut dengan menggunakan koordinat, atau ini membaca dan menulis posisi pada bidang koordinat atau jarak tempat terhadap garis sumbu atau bidang koordinat. Ya, lanjut. Nah, ini satu, membaca dengan menggunakan bidang koordinat. Maksudnya ini adalah sumbu maksudnya sumbu X dan sumbu Y, yang ke samping kanan ada sumbu X, yang kanan sumbu Y. Anak-anak bisa melihat misalkan letak hotel. Nah, berarti kita melihatnya adalah C dan 5. C adalah angka-angka nanti yang bisa kita ganti angka. Jadi ke kanan dulu baru ke atas. Lalu misalkan titik letak bank. Ini bank ya. Jadi 1 A B C D E F. Lalu ke atas 1 2 3 4, termasuk juga yang lain. Dengan yang cara yang sama, anak-anak bisa melihat ini sudah ada contohnya. Ya, lanjut yang berikutnya, membaca dengan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Misalkan dengan menggunakan titik asal sebagai titik acuan menentukan titik X, Y. Titik asal adalah ini 0,0. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini. Lalu nilai X ditunjukkan dengan banyaknya langkah untuk sumbu X, banyaknya langkah ke arah mendatar atau ke kanan, itu X. Yang Y, banyak langkah dengan arah ke atas atau ke bawah. Ya, misalkan untuk menentukan titik A, misalkan di sini, berarti titik A dari 0, pusatnya dari sini, melangkah 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan, dan 1, 2 ke atas. Sehingga X-nya ada 5, dilanjutkan ke atas 2 satuan, sehingga koordinat titik A adalah 5,2. Saya pikir di tingkat dasar dulu juga sudah pernah anak-anak lakukan. Lanjut, jarak terhadap sumbu X, jarak tempat terhadap sumbu, ya, baik sumbu X maupun sumbu Y. Misalkan SMA Negeri 1 misalkan ada di sini. Nah, berarti berapa jaraknya dari sumbu X? Berarti 3 satuan. Nah, ini semua sudah ada. Misalkan ini rumah belajar, yang ini. Berapa jaraknya? Ini sudah Bapak tuliskan, ya. Misalkan lagi ada pasar. Nah, termasuk ada kantor Pemda terhadap sumbu X ini, sumbu Y ini. Dan anak ya, tidak begitu sulit. Lanjut. Nah, gambarkan titik dan seterusnya ini pada. Nah, ini anak-anak akan lebih mudah jika anak-anak menggunakan atau menggambar pada kertas berpeta, akan lebih mudah. Kalau misalkan tidak pun juga tidak apa-apa. Ya, coba untuk soal 1, 2 dan 3 ini dicoba, ya, dicoba di buku catatan sebagai contoh, ya. Itu anak-anak ya, itu sebagai contoh. Lanjut. Ya, posisi titik terhadap titik acuan tadi. Nah, misalkan posisi denah titik asal, misalkan titik asalnya di sini, misalkan, ya. Posisi terhadap titik asal ini, misalkan posisi terhadap titik acuan, misalkan yang mana. Nanti ini misalkan contoh ada denah sebuah kota begitu. Nanti kita coba. Lanjut, ya. Posisi titik terhadap titik asal, misalkan begini, ya. Titik A, anak-anak bisa melihat adalah 2 satuan ke kiri, ya. Lalu ke atas 5 itu 2. Karena ke kiri maka angkanya negatif. Ya, yang B begitu juga selanjutnya. B misalkan ke kanan 3, ke kanan dulu baru ke atas tuh 2 3 4. Berarti 3,4. Contoh lagi yang misalkan negatif, misalkan yang titik D. Coba lihat 1 2 3 4 ke kanan, lalu ke bawah 1 2 berarti negatif. Bagaimana dengan titik E? Nah, titik E adalah ke kiri 2 1 2 lalu ke bawah berarti negatif semua. Ini cara menggunakan koordinat. Saya pikir tidak terlalu sulit anak-anak. Kalau misalkan agak terlalu cepat dipahami, anak-anak bisa mengulang lagi. Itu ya. Lanjut yang kedua, posisi terhadap titik acuan titik A. Nah, A 3 satuan ke kiri, nah 3 satuan ke atas. Karena ke kiri maka negatif. Kalau ke atas maka positif. Begitu juga selanjutnya. Ini sebagai contoh anak-anak, sambil lalu bisa ditulis ya, mungkin itu penting untuk kamu tulis di buku catatan. Silakan ditulis untuk dipelajari selanjutnya nanti. Itu anak-anak. Lanjut.
Contoh soal misalkan begini. Nah, ini juga begitu. Contoh dengan titik acuan. Coba posisi gedung pertemuan sekolah ini bisa anak-anak coba di buku catatan saja, ya. Posisi museum ini ada kampus, ada posisi toko buku, posisi apotek, posisi terhadap stadion, terhadap stasiun, toko buku, posisi sekolah, nah, dan lain selanjutnya. Ini terhadap balai kota. Anak-anak bisa mencoba. C. Posisi garis terhadap garis sumbu, posisi garis sejajar, garis tegak lurus dan berpotongan. Ini denahnya mungkin seperti itu. Kita lihat contohnya ya, ini ya. Posisi garis sejajar, dua garis ini misalkan ada titik koordinatnya ini, garisnya jajar ini. Nah, anak bisa dua garis jajar tidak akan saling berpotongan. Jika K dan garis L jajar, maka sumbu X, garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Ya, pokoknya yang ke atas ini berjajar dengan sumbu Y, yang mendatar berjajar dengan sumbu X. Itu anak-anak ya. Yang kedua, posisi tegak lurus dan posisi berpotongan ini. Kalau tegak lurus berpotongan, misalkan ini saya bentuk sudut 90 derajat, ya tegak lurus dengan sumbu Y, maka garis M tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Ya, terus berpotongan garis dengan yang tadi. Bisa anak-anak lihat. Nah, ini tegak lurusnya di sini, bisa kita lihat sebelumnya tadi untuk melihat ini yang sejajar tadi itu. Kalau tegak lurus yang ini tegak lurus terhadap sumbu X, tegak lurus dengan sumbu X. Yang ini tegak lurus dengan sumbu Y kalau kita memotong. Ya, lanjut. Bagaimana kalau posisi memotong? Nah, ini yang memotong. Seret, ya, dari Y dari X ini memotong sumbu Y di sini, ini memotong sumbu X di sini, termasuk juga ini. Ya. Lanjut anak-anak sekalian. Ya, contoh soalnya seperti ini. Ya. Nah, nanti bisa lihat tentukan garis jajar sumbu X. Mana yang jajar sumbu X tadi? Kalau misalkan kurang jelas bisa kita lihat lagi di slide sebelumnya tadi. Nah, ini ya. Ini yang sejajar dengan sumbu Y, jajar sumbu Y, ini jajar sumbu X, ini jajar sumbu X. Sejajar sumbu X ini otomatis memotong sumbu Y, jajar sumbu X ini jajar, sehingga memotong sumbu Y. Nah, anak-anak untuk ini yang terakhir ini bisa anak-anak lihat ya, ini bisa anak-anak kerjakan di buku tugas. Contoh yang terakhir ini kan belum ada jawabannya. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi ini tolong dikerjakan di buku tugas sebagai tugas kita untuk bab yang kedua ini tentang koordinat kartesius. Itu anak-anak sekalian ya. Saya pikir untuk pertemuan kita kali ini cukup. Nanti kita lanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah ya. Mudah-mudahan anak selalu diberi kesehatan. Ya, itu saja. Marilah ini saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.